Tancuk. Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Kuharap kalian senantiasa sehat walafiat. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan lakon utama kita, yaitu Hua Mulan, di mana ia berjuang untuk menyelamatkan kerajaannya dari serangan suku Rorans, di mana suku tersebut dipimpin oleh Borikan. Borikan berniat meruntuhkan kerajaan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun ia tak sendiri dalam melakukan aksinya, kan dibantu oleh penyihir hebat yang bernama Dewi Elang. So jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah akhir kisah Mulan dalam menghadapi musuh-musuhnya? Nggak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kacut tetangga, dan cekicrot. No. Di awal film kita akan diperlihatkan lakon utama kita yaitu Mulan. Saat itu ia sedang mengejar ayam yang dimiliki ayahnya. Karena masih bocah, Mulan tak sengaja membuat berbagai kekacauan ketika mengejar ayam tersebut. Ketika berada di atap, Mulan terpeleset dan hampir saja terjatuh dari sana. Beruntungnya ia dengan sangat mudah menyelamatkan diri. Itu semua bisa terjadi karena besarnya energi Qi yang terdapat di dalam tubuh Mulan. Sang ayah yang bernama Hua Chou tersenyum kecil dan bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang putri. Namun Mulan juga sering dinasihati oleh sang ibu karena sifat tomboy yang ia miliki. Semua itu dilakukan karena mereka khawatir Mulan tidak mendapatkan jodoh. Kemudian scene akan berpindah, di mana kita akan diperlihatkan lakon utama lainnya yaitu Dewi Elang. Saat itu ia sedang merasuki tubuh seorang pengembara dan bertujuan untuk masuk ke kota kerajaan. Setelah memastikan keadaan, muncullah sang tokoh jahat di film ini. Ia adalah Borikan, di mana ia adalah sang ketua dari suku Rorans. Dengan mudahnya, mereka mengalahkan satu persatu kelompok prajurit di beberapa desa yang dipimpin oleh Kaisar Ming. Setelah kehilangan beberapa kelompok prajurit, sang kaisar memberikan perintah kepada setiap keluarga dari seluruh pelosok negeri agar mengirimkan satu laki-laki sebagai tambahan pasukan untuk menghadapi Kan dan anak buahnya. Namun tanpa mereka sadari, prajurit yang sedang melapor kepada kaisar adalah Dewi Elang yang sedang menyamar. Setelah mengetahui rencana sang kaisar, Dewi Elang segera kembali ke markas untuk menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari sang kaisar. Sesampainya di markas, ia dan Borikan segera menyusun rencana selanjutnya untuk menghadapi Kaisar Ming dan pasukannya. Kemudian scene akan berpindah di mana kita akan diperlihatkan lagi pasukan kerajaan telah datang ke desa Mulan dan mengumumkan perintah yang ditulis oleh sang kaisar. Dengan sangat terpaksa, Hua Chou menerima perintah tersebut meskipun usia dan tenaganya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan untuk memegang pedang saja, tangannya sudah bergemetar. Mulan yang menyaksikan itu semua, akhirnya memutuskan akan berangkat ke medan pertempuran dan menggantikan posisi sang ayah. Namun Chou justru menasihati Mulan karena berperang adalah kehormatan bagi kaum laki-laki, di mana kehormatan tersebut sangat tak ternilai harganya. Setelah itu akhirnya Chou pergi meninggalkan Mulan begitu saja. Karena rasa iba yang teramat tinggi kepada sang ayah, Mulan nekat mencuri pedang dan baju sirah milik sang ayah. Mulan kemudian berangkat sangat pagi, bahkan sang mentari belum muncul dari persembunyiannya cuy. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Mulan tiba di kamp pelatihan milik kerajaan. Di sana ia bertemu dengan beberapa teman baru saat antri untuk melakukan pendaftaran. Karena ulah iseng salah satu teman barunya
Mulan terlibat pertengkaran kecil dengan seorang pemuda bernama Ho Hui. Ketika pertarungan akan terjadi, tiba-tiba ada seorang komandan datang dan melerai pertarungan antara mereka berdua. Orang tersebut adalah Komandan Tung. Sang komandan seketika bertanya, "Siapakah nama kalian berdua?" Mulan sontak kaget dan berbohong bahwa namanya adalah Hua Jun. Sang komandan kemudian berpesan kepada mereka berdua agar tidak bertengkar lagi dan harus bisa saling melindungi satu sama lain. Mereka berdua seketika terdiam dan kembali ke barisan masing-masing. Setelah itu mereka menjadi teman akrab dan berlatih bersama-sama. Mereka merasakan latihan yang sangat berat pada hari awal mereka bergabung. Lalu di saat sore harinya, Mulan atau sementara kita panggil saja Hua Jun terlihat sangat takut ketika waktu mandi tiba. Tak lama kemudian asisten Komandan Tung datang dan mencari sukarelawan untuk berjaga malam di tower camp pelatihan. Dengan sikap, Hua Jun maju dan menerima tugas tersebut. Hari demi hari mereka lalui, di mana kemampuan yang mereka dapatkan semakin bertambah. Suatu ketika saat berlatih tombak, Ho Hui iseng melakukan gerakan lain di saat latihan. Merasa direndahkan, akhirnya Hua Jun melawan aksi yang dilakukan oleh Ho Hui. Pertarungan antara mereka berdua akhirnya kembali terjadi. Namun kali ini Komandan Tung membiarkan kejadian tersebut. Ia ingin melihat hasil dan pencapaian dari para prajurit yang sudah dilatihnya. Pertarungan yang indah akhirnya terjadi. Karena kehilangan kendali, Hua Jun secara tak sengaja mengeluarkan bakat terpendam yang ia miliki. Namun sayangnya, kejadian itu menyita perhatian seluruh pasukan termasuk Komandan Tung. Setelah pertarungan berakhir, sang komandan akhirnya memanggil Hua Jun agar segera pergi menemuinya. Komandan Tung bertanya mengapa Hua Jun selama ini menyembunyikan kekuatan yang ia miliki. Saat itu Hua Jun ingin mengaku bahwa sebenarnya ia adalah seorang wanita. Namun itu semua gagal karena ia takut sang komandan akan memberikan hukuman kepadanya. Setelah beberapa saat ngobrol, akhirnya Hua Jun diperbolehkan untuk pergi. Kemudian scene akan berpindah di mana kita akan diperlihatkan kehebatan sang penyihir mengalahkan pasukan kerajaan yang menjaga sebuah desa. Setelah berhasil mengalahkan desa tersebut, suku Roran melakukan rapat terakhir yang akan menentukan peluang keberhasilan mereka untuk mengalahkan pasukan kerajaan Kaisar Ming. Mental dan keberanian pasukan Komandan Tung sedang diuji. Mereka semua merasakan ketakutan setelah melihat anggota mereka yang telah dibantai habis oleh suku Roran. Tak lama kemudian, seorang prajurit melapor kepada komandan bahwa suku Roran sedang bergerak mendekat ke arah mereka. Lalu keesokan harinya, Komandan Tung dan semua pasukan sudah bersiap menyambut kedatangan musuhnya. Tak lama kemudian, suku Roran datang dan pertempuran akhirnya terjadi, di mana Borikan dan beberapa anggotanya untuk memecah kekuatan pasukan Komandan Tung. Melihat Borikan dan anggota lainnya berpencar, ia mengutus Hua Jun dan pasukan berkuda lain untuk segera mengejarnya. Beberapa anggota tim Hua Jun tewas akibat kemampuan di atas rata-rata yang dimiliki Borikan dan anak buahnya. Hua Jun nampak sangat emosi melihat anak buahnya jatuh berguguran. Ia akhirnya nekat mengejarkan seorang diri. Di tengah mengejarannya, ia malah bertemu dengan Dewi Elang. Dengan sangat mudahnya, Hua Jun dikalahkan oleh si penyihir. Kemudian Dewi Elang berkata bahwa Hua Jun sangat lemah karena kebohongan yang sedang ia lakukan, sehingga itu membuat kekuatan yang ia miliki tak bisa membantunya. Namun beruntungnya Hua Jun tidak dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Setelah tersadar, akhirnya Hua Jun memutuskan untuk jujur dan bertarung sekuat tenaga. Ia segera kembali ke pasukan dan melakukan aksi cerdiknya. Melihat pasukan yang sudah terpojok karena tembakan bola api, Hua Jun segera pergi ke belakang pasukan musuh untuk melancarkan aksinya. Nampaknya aksi yang ia lakukan telah berhasil. Akibat getaran dari bom api yang ditembakkan musuh, akhirnya memicu longsoran salju berskala besar
yang menyapu habis pasukan suku Roran dengan sekejap saja. Setelah itu, Huajun menemui Komandan Tung dan mengaku bahwa Huajun selama ini sebenarnya adalah seorang wanita bernama Hua Mulan. Komandan Tung yang mengetahui itu nampak sangat marah dan sangat kecewa. Ia merasa tak terima karena selama ini telah dibohongi oleh Hua Mulan. Seketika saja Mulan diusir untuk segera pergi dari hadapannya. Di dalam pelariannya, Hua Mulan bertemu dengan Dewi Elang yang merayunya agar mau bergabung bersamanya. Ia juga menceritakan semua rencana Borikan yang hampir saja berhasil menjatuhkan kekuasaan Kaisar Ming. Namun dengan tegas, Mulan menolak dan segera pergi untuk meninggalkannya. Rencana Borikan yang telah ia ketahui segera disampaikan kepada Komandan Tung. Awalnya sang komandan tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Mulan. Namun Ho Hui dan beberapa temannya datang yang akhirnya membuat sang komandan percaya. Mereka semua segera bergegas pergi ke istana untuk menyampaikan semua rencana yang telah disusun oleh Borikan. Namun mereka semua terlambat karena sang kaisar sudah terjebak dan keluar dari dalam istana. Di sana Mulan malah bertemu dengan Dewi Elang yang sudah duduk manis di kursi sang raja. Mulan kembali meyakinkan Dewi Elang agar ia mau kembali ke jalan kebenaran dan meninggalkan suku Roran. Usaha yang dilakukan Mulan nampaknya berhasil, di mana Dewi Elang dengan senang hati menunjukkan keberadaan sang kaisar yang ternyata sudah ditangkap oleh Borikan. Mengetahui kedatangan Mulan dan Dewi Elang, Borikan segera menembakkan panah tepat ke arah Mulan. Namun Dewi Elang dengan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi keselamatan Mulan. Karena panah yang beracun, Dewi Elang akhirnya tewas seketika di tempat kejadian. Setelah itu kita akan disuguhkan pertarungan sengit antara Hua Mulan dan Borikan. Pedang milik ayam Mulan akhirnya musnah setelah terjatuh di sebuah kolam kecil yang berisi cairan lahar yang sangat panas. Setelah kejadian itu, secara tak diduga muncullah roh leluhur Mulan yang berwujud phoenix atau burung api. Sang leluhur memberikan kekuatan lebih sehingga Borikan akhirnya tewas setelah Mulan bekerja sama dengan sang kaisar. Setelah semua kejadian itu selesai, Mulan akhirnya mendapat pengakuan dan penghargaan dari sang kaisar. Namun Mulan justru meminta izin kepada Kaisar Ming untuk pergi pulang menemui keluarganya. Sesampainya di rumah, Mulan disambut oleh kedua orang tuanya. Huaco nampak sangat bahagia atas kedatangan putri kesayangannya. Dan tak lama kemudian, Komandan Tung datang membawa sebuah pedang yang khusus diberikan Kaisar untuk keberanian Mulan. Mulan pun dengan sangat bangga menerima pedang tersebut. Kemudian film pun tamat cuy, ending yang epic sekali. Jadi begitulah alur cerita film Mulan kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah keberanian dan tekad yang dimiliki oleh Mulan patut kita contoh dalam menjalani segala ujian dalam kehidupan kita. Semua peluang akan menghasilkan keberhasilan yang sangat tinggi apabila kita melakukannya dengan ikhlas dan sekuat tenaga seperti yang dilakukan oleh lakon utama kita dalam film kita kali ini cuy. So, terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis cuy. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide itu dengan cara isi kolom komentar di bawah agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.